persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini gitu loh. Tentu kita lagi ubah juga, sekarang kita kerjakan tentu transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal mereka mainkan di dalam masih terjadi. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Pertamina udah aman-aman, nyaman-nyaman kok masuk komun di brengsek satu nih. Ahok mengganggu keharmonisan. Ahok itu sama saja membuat kekacauan, kekisruan. Kalau nggak ada Ahok kan nggak ada yang ribut. Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation, macam Temasek. Tapi persoalannya presiden nggak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang sebetulnya. Tapi Peruri gendeng juga, masa minta 500 miliar? Itu BUMN juga, itu sama aja udah dapat Pertamina nggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sancah, ular piton, saya bilang. Ini lagi mau tawar lagi. Saya pikir nggak masuk akal kalau gitu kelola seperti ini. Pak dibayar oleh negara sebagai komisaris utama Pertamina bekerja, bukan ngebacot di luar. Dari awal banyak sekali pernyataan Pak Ahok itu yang memberikan citra negatif sebenarnya kepada Pertamina. Masalah karena mulut Pak Ahok yang menjadi viral. Komutnya kebanyakan bacot, kebanyakan ngomong, bukan kebanyakan kerja gitu loh. Pak Ahok tuh bisa ngancam-ngancam direktur SDM. Saya bisa copot Bapak sebagai direktur SDM. Bahwa pernyataan Pak Ahok ingin membubarkan Pertamina itu adalah pernyataan maladministrasi. Seluruh major oil company di dunia terdampak dengan penurunan kinerja yang cukup dalam, bahkan banyak yang mengalami kerugian jauh lebih besar dari Pertamina. Dia bilang saya komisaris rasa dirut, saya bilang enggak, saya dirut nyaru komut. Saya bilang. Presiden udah teriak-teriak bangun kilang, perbaharui kilang. Presiden bilang 5 tahun lewat gitu aja tuh, nggak ada yang dibangun. Saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun nggak ada yang berjalan. Pejabat kita kan dari Pertamina, di Migas kan nggak bodoh semua, dokter, profesor semua. Jadi kita nggak ngerti, yang jelas barangnya nggak jadi kan. Sudah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak, kebangetan. 5 tahun Pak Jokowi kan nggak ada yang jadi. Untung Presiden kepilih kedua kalinya, bisa ngegas lagi. Saya suruh kawal betul, akan saya ikuti terus juga progresnya, persentasenya sampai sejauh mana. Iya dong, kalau mau lawan orang-orang brengsek ya masih jadi penguasa lah. Takut. Nanti demo lagi nih, kalau Ahok mulai berkiprah. Kalau kalian benar, yang rasis-rasis kalau benar, saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gue hajar, gue lawan, gue bilang. Supaya kamu mempunyai pengertian yang benar. Sama seperti saya mempunyai pengertian benar tentang Allah. Kemudian menista agama lagi. Kan Arab kan dianggap khusus. Jadi orang bilang, Cina kafir. Kafir lo, Cina lo, pulang ke Tiongkok. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Artinya orang lebih pilih keturunan Arab daripada Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Kecuali Arabnya Kristen, itu repot deh. Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Sasaran tembak nih enak nih, iya kan? Biarin aja mereka ngomong radikal-radikal. Ini bahan baku. Kalau terjadi sesuatu nanti, ya kan, rakyat udah bersama yang kepengen perubahan. Nah, harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Harapan kita, jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik ya waktu memimpin DKI dengan petantang petenteng, memaki kiri kanan itu loh. Perubahan, transparansi dan profesionalitas dalam mengelola manajemen bisa dilakukan tanpa perlu memaki, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang dipimpin. Sekali lagi harapan kita jangan sampai ya, suasana politik sudah kondusif ya, situasi pembangunan juga on the track, semua bahu-membahu bersatu membangun bangsa. Jangan sampai ada gara-gara nilai titik rusak susu sebelangan. Jadi harapan saya Pak Ahok belajar betul dari pengalaman memimpin DKI, jangan maki-maki orang, jangan petantang petenteng waktu nanti menjadi pimpinan BUMN. Menurut saya Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak. Jokowi melakukan reshuffle yang ada
permasalahan baru yang muncul, atau Pak Jokowi atau pemerintah mendapatkan beban baru karena calon menteri yang diangkat adalah figur yang bermasalah, yang akhirnya bukan menjadikan solusi tapi menjadi beban bagi masyarakat. Apalagi kita tahu selama yang bersangkutan di Pertamina menjadi komisaris, ya kinerja beliau biasa-biasa saja, tidak ada prestasi. Lalu tiba-tiba ada seorang pejabat yang angkat tangan yang ngomong begini, mohon maaf, itu bukan urusannya Komut. Ini langsung dengan Menteri BUMN. Begitu dia ngomong seperti itu, saya senyum aja. Saya coba bilang sama dirut yang lain, sekali lagi kalian lakukan seperti ini, saya akan ngajukan mundurkan diri atau pecat kalian. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Selamat menonton guys, enjoy! Semua, dengan saya Jonas Leong, terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok secara blak-blakan membuka tabir di balik layar PT Pertamina. Awalnya, Ahok bercerita tentang posisi dia yang sesungguhnya di perusahaan plat merah tersebut. Seperti diketahui, posisi Ahok di PT Pertamina ialah sebagai pemegang jabatan komisaris utama yang bertugas mengawasi kinerja para direksi. Akan tetapi, secara mengejutkan, Ahok mengatakan jika dirinya bukanlah pengawas, melainkan eksekutor. Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebetulnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk. Karena semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang menentukan Key Performance Indicator atau KPI, yakni penilaian kerja Dewan Komisaris dan Direksi, dilakukan di Kementerian BUMN. Menurutnya, Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan dan membentuk semacam Temasek, yakni penggabungan dari holding-holding BUMN yang akan menjadi super holding dan diberi nama Indonesia Incorporation. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation. Ahok berpendapat jika beberapa direksi Pertamina ada yang bermain aman dengan melobi menteri, bahkan ia menyebut jika para komisaris di BUMN sebagian adalah titipan dari para kementerian. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke menteri. Karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata kan titipan dari kementerian-kementerian. Ahok mengaku mempunyai cara agar hal tersebut tidak terulang lagi, yakni dengan memangkas birokrasi yang ada di Pertamina. Dengan begitu, setiap insan Pertamina dapat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menduduki jabatan SVP atau Senior Vice President. Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina itu dulu naik pangkat itu mesti pakai kayak pangkat PLN itu Pertamina reference level gitu. Jadi orang mesti kerja sampai SVP itu bisa 20-an tahun ke atas. Saya potong sekarang. Semua mesti lelang terbuka. Ahok juga menyoroti sistem gaji di Pertamina. Menurutnya, dalam hal ini ada yang bermain dengan memanipulasi gaji. Sebagai contoh, jika ada salah satu pegawai dicopot dari jabatannya, akan tetapi gajinya itu tetap sama dengan jabatan sebelumnya, bukan mengikuti jabatan yang baru.
Orang dicopot misalnya dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misalnya gaji 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama? Alasannya dia sudah orang lama. Ya harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda kan? Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta, dicopot nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Dikasih jabatan, gila aja nih. Terus alasan bisa dituntut. Nah itu yang kita lagi ubah sistem itu. Ahok pun merasa kecewa terhadap perusahaan BUMN Peruri. Hal itu dikarenakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang percetakan uang ini meminta uang sebesar 500 miliar rupiah pada Pertamina untuk proses paperless yang menurutnya tidak masuk akal. Lalu sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga. Masa minta 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina? Itu BUMN juga. Itu sama aja udah dapat Pertamina nggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca, ular piton saya bilang. Mantan Bupati Bangka Belitung ini juga merasa kesal saat rapat dengan para dewan direksi mengenai kilang minyak. Di mana dalam rapat tersebut Ahok sedikit terpancing emosinya. Menurut pengakuannya, hal itu sengaja dilakukan agar emosinya keluar, sehingga dapat dilapor kepada Presiden sebagai pengganggu keharmonisan. Nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang udah nawarin mau kerja sama, kalian diamin. Terus yang udah ditawarin, kenapa tolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau auditin. Tempat saya emosi juga kemarin. Nah, mereka mau mancing saya emosi. Kalau saya emosi, laporin Presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan. Tidak hanya pada pembangunan kilang minyak saja, tetapi pada hutang Pertamina yang ingin mengakuisisi ladang minyak di luar negeri. Menurutnya, lebih baik melakukan eksplorasi di dalam negeri karena di Indonesia masih memiliki 12 cekungan yang berpotensi menghasilkan minyak. Minjam duit, sekarang udah ngutang 16 miliar dolar. Tiap kali otaknya minjam duit aja nih. Saya udah kesel ini. Minjam duit terus mau akuisisi terus lagi. Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh. Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli-beli minyak di luar. Bangsa ini tidaklah kekurangan orang pintar, namun kekurangan orang jujur. Setidaknya kita masih bisa berharap jika di negara Indonesia ini memiliki ladang yang siap untuk ditaburkan benih-benih yang baik. Yang utama adalah jujur. Karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolah. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun nggak mungkin susah. Kita berdoalah supaya di Indonesia ini ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan. Ada triple shock dampak pandemi yang dialami Pertamina ya. Yang pertama itu adalah penurunan harga minyak mentah dunia. Konsumsi BBM dalam negeri menurun drastis. Pertukaran nilai tukar rupiah yang terpukul dengan nilai tukar dolar ya. Itu yang menyebabkan triple shock ini yang bikin Pertamina merugi. Sebenarnya semua orang paham soal itu. Seluruh pakar, pengamat, masyarakat sebenarnya paham bahwa di dunia perminyakan sekarang semua perusahaan merugi. Saya ingin sampaikan, selain Aramco yang masih untung, Exxon itu rugi 1,3 miliar dolar. BP itu, British Petroleum itu 6,7 miliar. Lalu total 8,4 miliar dolar. Shell bahkan rugi sebesar 18,4 miliar. Jadi mereka ini jauh lebih besar daripada Pertamina ruginya yang 767 dolar. Nah, tapi permasalahannya yang menarik ini kan gara-gara pernyataan Pak Ahok. Dari awal banyak sekali pernyataan Pak Ahok itu yang memberikan citra negatif sebenarnya kepada Pertamina. Manajemen, jajaran direksi Pertamina dan seluruh karyawan Pertamina sudah bekerja keras membenahi carut-marut yang ada di Pertamina. Itu sudah bekerja keras bersama seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Nah, tapi sekali lagi ini masalah karena mulut Pak Ahok yang menjadi viral. Saran saya kepada Pak Menteri BUMN, panggil Pak Ahok, kurangi bicara. Kalau mau bicara di internal saja. Pertamina itu tidak negatif gara-gara komutnya kebanyakan bacot, kebanyakan ngomong, bukan kebanyakan kerja gitu loh. Komisaris Mega Ultra ini si Immanuel Bennezer nggak menyimak pernyataan saya. Saya memaklumi dan memahami bahwa kondisi Pertamina kena triple shock itu memang memberatkan Pertamina. Dan saya juga kalau baca pernyataan saya di berbagai media, itu saya malah memuji sekarang Pertamina di semester kedua ini. Saya optimis bahwa Pertamina sudah bisa bangkit dan bisa untung di semester kedua ini. Sekarang konsumsi BBM pun sudah mulai meningkat kembali. Saya orang yang di DPR yang optimis bahwa Pertamina bisa bangkit di semester kedua ini. Nah, tapi sekali lagi saya menyarankan Pak Ahok kurangi bicara.
kurangi bikin pernyataan gitu loh. Ahok kurangi pernyataan karena pernyataan Pak Ahok ini yang bikin sentimen negatif kepada Pertamina. Lebih baik Pak Ahok kerjasama dengan manajemen Pertamina, bekerja sama dengan Pertamina untuk memperbaiki Pertamina. Kan malah Pak Ahok mengeluarkan pernyataan-pernyataan kisruh yang akhirnya menjadikan sentimen negatif kepada Pertamina. Berapa hari yang lalu saya baca pernyataan Pak Ahok. Saya sudah minta audit tapi tidak dilaksanakan audit. Pak Ahok tahu nggak, setiap RUPS itu lalu yang dibacakan itu salah satunya adalah laporan audit. Setiap tahun ya BUMN itu harus diaudit. Sudah pasti tanpa Pak Ahok perintah pun mereka melakukan audit. Jadi menurut saya kadang-kadang bikin pernyataan-pernyataan yang menurut saya kadang bikin sentimen negatif jadi kepada Pertamina. Kasihan kita Pertamina, bukannya seharusnya Pak Ahok ini membantu Pertamina bangkit, membantu Pertamina melakukan perbaikan, tapi Pak Ahok kayak menggebukin sendiri. Buka contoh ya, Pak Ahok di Pertamina itu tiap hari Kamis itu ada rapat direksi, komisaris dan beberapa karyawan. Pak Ahok tuh bahkan untuk soal pengangkatan asisten Pak Ahok saja, Pak Ahok tuh bisa ngancam-ngancam direktur SDM. Ini tolong ya, diangkat ini direktur asisten ini. Kalau nggak bisa diangkat, saya bisa copot Bapak sebagai direktur SDM. Itu juga jadi rahasia umum. Ancaman di Pertamina itu ada rapat gabungan komisaris dan direksi. Isu setiap Kamis Pak Ahok selalu mendapatkan laporan secara berkala. Jadi agak aneh kalau Pak Ahok menyatakan tidak mendapatkan laporan dari Bu Nike hampir setiap Kamis ya, yang selalu hampir dihadiri oleh Pak Ahok. Sebenarnya jajaran direksi selalu melaporkan hal itu ke Pak Ahok ya. Makanya saya agak bingung Pak Ahok bikin pernyataan seperti itu. Apakah pernyataan itu hanya sebatas pencitraan atau seperti apa? Mungkin Pak Ahok yang lebih paham. Itu pertama. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan ya, manajemen Pertamina sekarang sudah banyak melakukan pembenahan ya, menghadapi situasi Covid. Semester kedua Juni 2020 ini Pertamina sudah mulai untung. Yang rugi itu di semester pertama. Jadi setelah habis gelap terbitlah terang. Pertamina on the track. Di semester kedua ini saya optimis Pertamina akan untung kembali. Bahwa pernyataan Pak Ahok ingin membubarkan Pertamina itu adalah pernyataan maladministrasi. Itu berbahaya juga. Nah, ke depan kita minta Pak Ahok sebagai komisaris berhati-hatilah mengeluarkan pernyataan itu lah. Saya mendapatkan informasi Pak Ahok selalu bilang kilang Pertamina nggak pernah sering stop. Nggak, produksinya nggak baik. Saya ingin sampaikan selama Pak Ahok dilantik jadi komisaris utama Pertamina dari tanggal 29 November 2019, Pak Ahok itu baru satu kali datang ke kilang Pertamina di Tuban mendampingi Presiden Jokowi, baru satu kali ya. Ke unit hulu pun sampai detik ini saya bicara Pak Ahok belum pernah. Jadi Pak Ahok banyaklah bekerja, bukan banyak bicara. Kalaupun bicara rapat internal. Jadi harapan saya Pak Ahok ya, Pak dibayar oleh negara sebagai komisaris utama Pertamina, bekerja bukan ngebacot di luar. Tugas saya itu mengurusi manajemennya, beliau yang mengurusi bisnis. Karena saya komut, bukan dirutnya beliau. Basuki Cahayapurnama alias Ahok kerap menjadi sasaran tembak apabila terjadi sesuatu yang buruk di sekitarnya, meskipun kejadian buruk tersebut bukan semata-mata kesalahannya. Seperti halnya yang tengah terjadi sekarang ini, di mana perusahaan tempat ia bekerja, yakni PT Pertamina, tengah mengalami kerugian hingga 11 triliun rupiah. Berita tentang kondisi keuangan Pertamina ini pun menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Sasaran tembak nih enak nih, iya kan? Biarin aja mereka ngomong radikal-radikal, ini bahan baku. Kalau terjadi sesuatu nanti, ya kan, rakyat udah bersama yang kepengen perubahan. Ahok pun menjadi trending topik di media sosial Twitter. Berbagai sindiran pedas mengalir deras. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu Pertamina harus terlempar dari 500 perusahaan terbaik dan terbesar di dunia yang dirilis oleh Fortune Magazine. Seolah-olah apa yang dialami oleh PT Pertamina saat ini semata-mata karena kesalahan seorang Ahok. Pak dibayar oleh negara sebagai komisaris utama Pertamina, bekerja bukan ngebacot di luar. Ahok adalah musuh bersama yang abadi. Jangankan ada celah buat menyalahkannya, tak ada celah sekalipun mereka akan menggunakan mikroskop untuk mencari-cari kesalahannya. Seperti diketahui, sebagai komisaris utama di PT Pertamina, Ahok tidak berwenang untuk menjalankan kegiatan operasional harian Pertamina, di mana tanggung jawab operasional harian berada di tangan Dewan Direksi.
Begitu juga dengan bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan plat merah tersebut. Tugas dan wewenang Ahok sebagai Komisaris Utama menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 tentang Badan Usaha Milik Negara, yakni mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan serta memberikan nasihat-nasihat kepada direksi. Tugas saya itu mengurusi manajemennya, beliau yang mengurusi bisnis. Karena saya komut, bukan dirut, dirutnya beliau. Menurut pengakuan Vice Presiden Komunikasi Perusahaan Pertamina, Fajria Usman, ada 3 faktor eksternal yang menjadi penyebab Pertamina mengalami kerugian, yakni penurunan harga minyak mentah dunia, penurunan konsumsi BBM di dalam negeri, serta pergerakan nilai tukar dolar yang berdampak pada selisih kurs yang cukup signifikan. Seluruh major oil company di dunia terdampak dengan penurunan kinerja yang cukup dalam, bahkan banyak yang mengalami kerugian jauh lebih besar dari Pertamina. Merupakan hal wajar dan lumrah di tengah pandemi COVID-19 jika Pertamina mengalami kerugian. Tidak hanya Pertamina saja, kerugian sangat besar juga dialami hampir seluruh perusahaan minyak dan gas besar dunia seperti Shell, ExxonMobil, bahkan Chevron, perusahaan energi milik Amerika, mengalami kerugian hingga 121 triliun rupiah. Menyalahkan Ahok atas kerugian yang dialami Pertamina tidaklah tepat, karena yang menjadi penyebabnya adalah masalah eksternal di luar kendalinya. Ia hanya menjadi sasaran tembak. Mungkin ceritanya akan berbeda kalau yang menjadi komisaris utama bukanlah Ahok. Tugas saya kan bukan mencampurin bisnis Pertamina. Tugas saya itu mengurusi manajemennya. Beliau yang mengurusi bisnis. Karena saya komut, bukan dirut. Dirutnya beliau. Umumnya urusan Pertamina ya. Karena kita ya urusan jadi advisor perusahaan sama mau coba bikin usaha juga gitu kan. Ya kita cobalah ya. Artinya situasi ya realita ya begitu kan. Apalagi setelah dicap stigma penista agama kan semua orang takut. Jauh sih enggak ya. Saya kira ada pandangan tuh seolah-olah itu ada sebagian ya menganggap seperti itu, takut. Nanti demo lagi nih kalau Ahok mulai berkiprah. Saya sebetulnya masuk ke politik itu bukan karena mau masuk politik. Karena pepatah kuno Cina kan, orang miskin nggak bisa lawan orang kaya nggak bisa nantang pejabat. Kalau kalian benar, yang rasis-rasis kalau benar, saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gue hajar, gue lawan, gue bilang. Ya sekarang kalau secara logika kan saya udah ditutup kesempatan saya, selesai ya kan. Kita kalau mau lakukan perubahan negara ya harus punya partai politik. Yaitu. Hanya partai politik yang bisa menentukan negara ini mau tetap utuh atau jatuh. Kalau ambisi kesannya itu negatif. Itu namanya tuh hasrat. Iya dong, kalau mau lawan orang-orang brengsek ya mesti jadi penguasa lah. Udah susah ya. Presiden mau naikkan pun orang udah siap-siap demo ribut. Oknum profesor aja bisa nggak terima. Ini kenyataan. Saya nggak usah ngomong lah. Artinya itu soal keyakinan ini tidak mudah. Makanya saya sampaikan kepada orang-orang, kamu memiliki keyakinan membenci saya atau mau membunuh saya. Saya hargai keyakinan Anda seperti itu. Itu hak Anda. Tapi juga saya juga berhak untuk meyakini keyakinan saya, untuk mencintai kamu, mendoakan kamu, supaya kamu mempunyai pengertian yang benar, sama seperti saya mempunyai pengertian benar tentang Allah. Makanya saya bersyukur sekali ada di Pertamina. Ini kalau ibarat gitu ya. Dulu orang berpikir jadi konglomerat yang dekat kekuasaan, itu bisa lakukan apa saja. Kalau kita ingat zaman-zaman dulu kan. Tapi konglomerat ini besar kan karena kekuasaan. Nah di Pertamina ini adalah konglomerat terbesar di Indonesia sebetulnya. Dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini BUMN, berarti ada kekuasaan. Jadi harusnya Pertamina itu melebihi konglomerat yang mempunyai backing kekuasaan sebetulnya. Karena dia ada kekuasaan. Nah harusnya dalam situasi COVID seperti ini, Pertamina bisa jadi lokomotif ekonomi. Kita punya CSR bisa sampai 1,3 triliun. Kita kalau bantu petani saja,
Saya kira seluruh Indonesia itu nggak sampai 300 miliar langsung swasembada beras. Asal tepat sasaran, 300 miliar cukup. Saya jamin nggak usah impor beras lagi. Bukan main kasih-kasih uang ya. Presiden udah teriak-teriak bangun kilang, perbarui kilang. Presiden bilang 5 tahun lewat gitu aja tuh. Nggak ada yang dibangun. Nggak ada yang di-upgrade juga. Untung Presiden kepilih kedua kalinya. Bisa ngegas lagi. Nah itu kenyataannya begitu sebenarnya. Fakta kita begitu. Saya katakan tuh nggak, ngeyel tuh nggak. Antara ngeyel, kalau dibilang nggak ngerti, nggak juga kok, pinter-pinter kok. Pejabat-pejabat kita kan di Pertamina, di Migas kan nggak bodoh semua. Doktor, profesor semua. Jadi kita nggak ngerti. Yang jelas barangnya nggak jadi kan. 5 tahun Pak Jokowi kan nggak ada yang jadi. Itu kilang di Tuban tadi kalau saya rapat kan. Makanya suara saya habis, agak ngegas tadi. Keki saya. Pokoknya gue semprot aja udah kesel gue. Ya, saya nggak ngambil jatah partai ya saya bilang ya. Saya profesional berarti. Makanya di KBUMN, dia bikin talent pool. Saya kira Pak Erik udah masukkan orang-orang bagus ya. Kita ada talent pool terseleksi dengan ketat. Kita komite renumerasi udah kerja keras. Makanya saya setiap minggu rapat. Untuk menentukan calon. Jadi calon-calon yang kita pasang di direksi atau komisaris atau di komite itu profesional. Kemudian menista agama lagi. Kan Arab kan dianggap khusus. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Secara undang-undang kan sudah oke. Artinya orang lebih pilih keturunan Arab daripada Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Ini maksudnya masih untung. Kecuali Arabnya Kristen. Itu repot deh. Bukan gue cari gara-gara loh Arab nih Kristen loh. Saya berharap orang Indonesia luhur ini kan takut kalian ke Borobudur. Saya sampai bilang, kalau keyakinan kita seperti saat ini, kita menganggap ini satu bukan agama samawi, saya kira Borobudur sudah nggak ada. Makanya tukang orang dari Mendikbud dia bilang begini, kalaupun kita bilang penjajah Belanda, gubernur jenderal nggak benar, satu yang kita syukuri itu dia mengamankan Borobudur ini. Kalau orang kampung saya beda keyakinan bisa-bisa jadi batu pondasi rumah semua diangkutin. Saya bukan Buddha. Tapi maksud saya kita bisa bayangkan nggak kalau nenek moyang kita itu berpikiran dengan pandangan radikal gitu ya. Saya kira nggak ada candi itu semua. Dan dari situs-situs yang ditemukan, misalnya apa ya, manifest atau apa istilahnya itu. Candi Borobudur dikelilingi oleh candi Hindu sebetulnya. Jadi kita bisa bayangkan ketika membangun Candi Borobudur, si rajanya itu tidak menghancurkan candi Hindu loh. Lalu ketika mereka lari semua ke Bali lah gitu ya, dapat semua mulai pindah ke Jawa Timur, raja yang berkuasa kan penduduk rata-rata convert ke Muslim kan. Tidak ada satupun juga yang dihancurkan. Nah, jadi saya katakan inilah bangsa Indonesia yang sesungguhnya yang kita rindukan gitu. Soal keyakinan Anda saya nggak bisa maksa. Jadi orang bilang, Cina kafir. Kafir lo, Cina lo, pulang ke Tiongkok. Saya bilang sama bapak saya bilang Tiongkok itu tempat nenek moyang kita. Tapi tanah air kita tuh di sini, itu tanah leluhur kita. Kamu satu hari bisa jadi pejabat untuk nolong orang miskin dan yang membutuhkan. Saya mana mungkin Pak, moga minyak babi kayak gitu kan. Bapak saya, kamu percayalah, satu hari kelak rakyat akan pilih kamu. Memperjuangkan haknya mereka. Karena rakyat juga punya nurani kan. Nah itu yang kita perlu yakinin. Indonesia ini ada harapan. Enggak, kita full. Kalau di HP saya ini full WA grup kerjaan di Pertamina. Maka orang ajak saya masuk ke WA grup, saya tolak. Bukan saya nggak mau, nggak bisa ikutin. Tapi kan kita tuh ada tim transformer, anak-anak muda, lebih kurang 40 gitu ya, yang direkrut dari seluruh subholding atau Persero, Pertamina. Mereka semua ada masalah, mereka bahas. Jadi saya walaupun kadang nggak jawab mereka, saya harus ikutin tuh mereka ngomong apa.
itu semua bahan mereka itu cukup banyak. Makanya kita tuh boleh katakan tiap hari rapat sebetulnya. Karena mereka terus aktif kan. Dia bilang saya komis saya rasa dirut. Saya bilang enggak, saya dirut nyaru komut. Saya bilang. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional. Sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. eToro adalah broker aman dan terregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya. eToro adalah one-stop shopping, tidak seperti broker lainnya. Dengan eToro hanya modal $200 atau 3 juta rupiah saja, kalian sudah bisa trading secara internasional. eToro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee, dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. eToro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. eToro juga mempunyai flexible leverage atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi. Setelah registrasi, download apps eToro menggunakan Google Play atau App Store di handphone kalian. Untuk mengakses website eToro tanpa VPN, silakan tekan link di kolom deskripsi. Dengan fasilitas fractional share, kalian bisa membeli saham Google, Facebook, Amazon hanya dengan $50 saja atau 700.000. Jadi siapa bilang beli saham internasional membutuhkan modal fantastis. Coba juga fasilitas copy trading, sangat cocok untuk pemula. Dengan copy trading ketika trader profesional untung, maka kalian otomatis akan mendapatkan keuntungan juga. Dan di eToro menggunakan fasilitas copy trading, tidak ada manajemen fee sama sekali. Untuk tutorial dan fasilitas eToro, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform eToro, kalian juga bisa menghubungi customer support eToro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan